Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Pada tajuk Zona Korea kali ini, kita akan belajar tentang Otoke Doeseo. Apa sih Otoke Doeseo itu? Yuk, langsung aja kita mulai. Sebelum kita cari tahu manfaatnya apa, kita kupas dulu yuk, apa sih Otoke Doeseo itu? Otoke Doeseo. Oke, jadi terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Otoke, kemudian yang kedua adalah Doeseo. Nah, Otoke sendiri bisa kita artikan bagaimana. Sementara Doeseo kita bisa artikan jadinya. Jadi kalau diartikan secara harfiah, Otoke Doeseo bagaimana jadinya. Jadi Otoke Doeseo ini punya fungsi untuk menanyakan data diri seseorang dengan mudah dan sopan. Jadi satu kalimat ini kita bisa pakai untuk berbagai macam data diri. Data diri itu yang bagaimana sih? Contohnya ada nama, itu data diri, alamat rumah juga data diri, umur, pekerjaan, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan kita menanyakan data diri dalam bahasa Indonesia, yang pertama kita menanyakan soal nama, kita bertanya dengan siapa namanya, kemudian menanyakan alamat, di mana rumahnya, di mana alamatnya, menanyakan umur, berapa umurnya, menanyakan soal pekerjaan, pekerjaannya apa, atau ulang tahun, dan lain sebagainya. Di Korea pun sebenarnya sama. Setiap pertanyaan itu akan punya pertanyaannya masing-masing. Karena di sini ada beberapa kata tanya, yaitu siapa. Itu ada kata tanyanya, yaitu kalau bahasa Korea itu adalah nugu. Kemudian di mana itu odi. Kemudian berapa itu myot. Kemudian apa itu muot. Jadi mereka tetap punya kalimatnya masing-masing. Tapi untuk bertanya hal-hal ini maka kita harus menghafalkan yang ini kata tanya ya, kata-kata tanya. Nanti kita akan mempelajari kata tanya di lain video, tidak di video kali ini. Nah, kita bisa mempersingkat pertanyaan-pertanyaan ini hanya cukup dengan satu kalimat, tinggal kita ganti bagian subjeknya saja, yaitu subjeknya nanti bagian nama, alamat gitu, umur dan pekerjaan. Lalu subjeknya itu di belakang kita tambahkan dengan yang kita bahas tadi, yaitu Otoke Doeseo. Oke, sekarang bagaimana kalau kita menanyakan nama dengan cara yang mudah, tapi ini untuk segi kesopanan sudah sangat sopan, yaitu kita bisa pakai irem. Nah, irem ini artinya adalah nama. Irem ini artinya adalah nama. Oke, kemudian atau juga pakai songham. Songham juga nama. Bedanya apa? Kalau songham ini lebih sopan daripada irem. Tapi kita pakai irem pun tidak masalah. Oke, jadi bagaimana caranya? Nah, irem tadi, kemudian kita beri penanda subjek. Penanda subjek ingat ada i dan juga ga. Oke, kalau kita lihat dari kosakata ini berakhiran konsonan, maka kita tambahkan dengan i. Iremi gitu ya, iremi, lalu kita cukup tambahkan dengan Otoke Doeseo. Iremi Otoke Doeseo itu sudah menjadi pertanyaan bagaimana jadinya nama Anda. Jadi apa nama Anda, siapakah nama Anda itu. Kemudian di bawahnya juga songham, ini boleh, ini jauh lebih sopan. Jadi ini sopan,
Kalau pakai yang bawahnya ini jauh lebih sopan. Nah, ini sama-sama pakai konsonan ya, ada konsonan akhirnya. Berarti kita tambahkan dengan i dulu, songhami, lalu tinggal tempel lagi, otoke doeseyo. Songhami otoke doeseyo, bagaimana dengan nama Anda? Siapakah nama Anda? Seperti itu. Itu ada umur. Yang pertama kita bisa pakai nai. Nah ini artinya umur atau juga bisa pakai yonse. Ini artinya juga umur. Sama halnya dengan nama tadi ya. Kalau irem tadi biasa, neta, normal, netral gitu ya. Sementara untuk songham ini sopan. Nai juga sama, nai ini netral, normal, sementara yonse ini sopan gitu, sangat sopan. Sama, perhatikan huruf terakhirnya, di sini ada vokal, di sini juga vokal. Jadi keduanya ini ditambahkan dengan ga. Jadi naiga atau yonsega, lalu kita tambahkan dengan otoke doeseyo. Naiga otoke doeseyo, yonsega otoke doeseyo. Bagaimana dengan umur Anda? Berapa umur Anda? Seperti itu. Cukup mudah kan? Tinggal tempel apa yang mau kita tanyakan, langsung tempel dengan otoke doeseyo ini. 나이가 어떻게 되세요? 19살입니다. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada misalkan di sini sengil. Ada yang tahu sengil artinya apa? Ya, betul. Sengil artinya ulang tahun ya. Ulang tahun. Nah, sengil juga punya bentuk yang lebih sopan. Ada yang tahu? Nah, ini dia sengsin. Jadi ini artinya sama-sama ulang tahun, tetapi bentuknya kalau sengil ini netral, sementara untuk sengsin ini sopan. Kita perhatikan huruf terakhirnya ada, ini punya konsonan, ini juga ada konsonan, maka kita tambahkan dengan i. Sengiri atau sengsini. Lalu kalau mau nanyain tentang hal itu, kita tinggal tempelkan otoke doeseyo. Sengiri otoke doeseyo, sengsini otoke doeseyo, seperti itu. Contoh lainnya, kita bisa menanyakan alamat, gitu ya. Alamat yaitu pakai juso. Juso ini artinya adalah alamat. Juso. Kemudian bisa juga nomor telepon, ini juga bisa pakai ini. Nomor telepon adalah Chonhwa Bono. Ini nomor telepon. Oke, sama halnya kayak tadi, kita perhatikan huruf paling akhirnya di sini adalah vokal, baik juso maupun jonabono semuanya vokal, maka tempelkan penanda vokal untuk kata subjek ya. Lalu ditambahkan dengan otoke doeseyo. Jusoga otoke doeseyo, berarti ini nanyain soal alamat ya. Alamatnya di mana gitu, alamatnya di mana. Terus jonabono juga nomor telepon, kita tambahkan dengan ga, jonabono ga otoke doeseyo, bagaimana, nomor teleponnya gimana. Jadi dia minta nomor telepon. Bolehkah saya minta nomor telepon gitu. Jadi satu kalimat ini kita bisa gunakan untuk berbagai pertanyaan. Tinggal kita ganti bagian depannya aja sesuai pertanyaan yang kita kehendaki. Nah, sekarang jika ada yang bertanya otoke doeseyo kepada kita, bagaimana cara kita menjawab? Cukup mudah, kita tinggal sebutkan jawabannya, lalu kita tambahkan i, e, yo, atau yeyo. Ini kalau secara bahasa Indonesia kita bisa artikan adalah. Nah, kenapa ada dua? Untuk i, e, yo ini untuk yang huruf terakhir dari jawaban kita itu berakhiran konsonan, sementara yeyo untuk huruf terakhir dari jawaban kita berakhiran vokal. Contoh kalau ada yang nanya nama iremi otoke doeseyo. Oke, sebentar, ini i, e, yo saya tuliskan. Oke, iremi otoke doeseyo, tadi ada yang nanya seperti itu.
Iremi. Oke, Iremi. Kemudian ada pertanyaan. Otoke desuyo, Iremi otoke desuyo. Bagaimana namanya? Misalkan namanya adalah Taehyung gitu ya. Nanti jawabannya tinggal kita sebut Taehyung. Taehyung, kemudian kita tambahkan dengan ini tadi. Nah, karena di sini huruf terakhirnya adalah eng, yaitu konsonan, maka kita tambahkan dengan i, eyo. Taehyung, ieyo. Misalkan namanya adalah Minho gitu ya. Minho gimana? Minho. Oke. Minho. Nah, karena huruf terakhirnya o vokal, maka ditambahkan dengan yeyo. Minho, yeyo. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang otoke desuyo atau yang berfungsi untuk menanyakan data diri seseorang dengan mudah dan sopan. Kalau teman-teman ingin belajar mandiri, teman-teman bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, juga klik tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan materi pelajaran bahasa Korea selanjutnya. Terima kasih, 감사합니다.